Hari ini kita akan mempelajari mengenai standar ISO 45001. Selamat mengikuti. Salam Quality. Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang krusial banget. Bisa dibilang urusan hidup dan mati di tempat kerja, yaitu standar keselamatan kerja global. Khusus buat Anda para pemula yang baru pertama kali kenal standar ISO 45001, tenang aja, Anda ada di tempat yang pas. Coba bayangkan, kalau tiap pabrik, tiap proyek, atau tiap manajer punya aturan aman versinya sendiri-sendiri, pasti bakal kacau balau dan sangat berbahaya kan? Nah, makanya dunia butuh aturan main yang universal. Semua yang bakal kita obrolin hari ini diambil langsung dari dokumen resminya, dan tujuan utama kita adalah bikin Anda benar-benar paham konsep dasarnya tanpa harus pusing baca tumpukan dokumen teknis yang kaku itu. Coba inget-inget, logo merah ikonik ini pasti sering banget Anda lihat kan? Entah di mesin-mesin berat, barang elektronik, atau bahkan di buku manual perusahaan Anda sendiri. ISO. Ini bukan sekedar singkatan atau desain keren-kerenan loh, ini adalah simbol kredibilitas mutlak. Federasi di balik logo ini mendedikasikan diri sepenuhnya untuk bikin aturan global yang selaras. Ibaratnya nih, ISO itu kayak bahasa universal buat kualitas, dan pastinya keselamatan. Jadi, kalau ada perusahaan yang pakai standar ini, mereka secara harfiah lagi bicara pakai bahasa keselamatan yang sama, yang diakui dan dipahami oleh seluruh dunia. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu standar ISO, lanjut kenalan lebih dalam sama ISO 45001 dan pentingnya keselamatan kerja. Habis itu kita bakal bahas amandemen baru di 2024, melihat aksi iklim dalam keselamatan, dan ditutup dengan obrolan soal masa depan keamanan tempat kerja. Yuk langsung kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih standar ISO itu? Kita bedah sedikit ya. ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai badan standar nasional di seluruh dunia. Kalau boleh diumpamakan, mereka ini mirip banget sama PBB, tapi khusus ngurusin soal kualitas dan keselamatan. Para perwakilan ini ngumpul, diskusi panjang lebar, buat nyari tahu dan menyepakati cara paling aman untuk ngerjain sesuatu. Aturan ini bukan dibikin semalam suntuk loh, pekerjaan menyusun standar ini digodok lewat komite teknis ISO, dan para ahlinya butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan. Jadi, aturannya benar-benar hasil konsensus tingkat dunia, bukan sekedar keinginan sepihak. Lanjut ke bagian kedua, yuk kita kenalan langsung dengan sang bintang utama, ISO 45001. Buat Anda yang baru belajar dan bertanya-tanya, apa sih panduan utama buat jaga keselamatan kita pas lagi kerja? Jawabannya ya ISO 45001 ini. Secara resmi, ini adalah standar internasional buat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kedengarannya memang kayak jargon korporat yang rumit ya, tapi mari kita sederhanakan. Di dunia nyata, adopsi sistem ini artinya mastiin perancah di proyek bangunan nggak tiba-tiba ambruk. Mastiin sirkulasi udara di pabrik itu bersih, jadi paru-paru karyawan tetap sehat. Bahkan sampai ngurusin hal simple kayak mastiin kursi kantor nggak bikin cedera punggung kronis. Intinya, ISO 45001 itu buku panduan sakti biar semua pekerja bisa pulang ke rumah ketemu keluarga dengan selamat tiap harinya. Masuk ke bagian ketiga. Kenapa keselamatan kerja ini sebegitu pentingnya? Satu hal yang wajib kita ingat, standar ini bukan cuma tumpukan kertas birokrasi yang dibikin sekedar buat syarat administratif. Aturan ini diracik langsung oleh pakar keselamatan global, spesifiknya oleh Komite Teknis ISO/TC 283. Siapa sih mereka ini? Isinya ada insinyur senior, dokter spesialis kesehatan kerja, pembuat kebijakan, sampai perwakilan serikat pekerja tingkat dunia. Mereka semua kolaborasi dengan satu tujuan murni, melindungi nyawa manusia. Faktanya, banyak aturan ketat di sini yang lahir dari respons terhadap tragedi atau kecelakaan mengerikan di masa lalu. Jadi, tiap klausul punya bobot kemanusiaan yang sangat besar, biar sejarah buruk nggak terulang lagi. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian keempat, yaitu amandemen baru 2024. Kalau kita lihat ke belakang, edisi pertama ISO 45001 itu rilis bulan Maret 2018. Tapi yang namanya standar keselamatan itu harus hidup. Nggak mungkin kan aturan yang melindungi manusia diam di tempat, sementara bahaya di dunia nyata terus berkembang. Makanya, lompat ke Februari 2024, amandemen 1 resmi diluncurkan. Standar ini dipaksa beradaptasi dengan tantangan lingkungan zaman sekarang yang perubahannya luar biasa cepat. Kira-kira apa sih ancaman besar yang bikin amandemen ini harus muncul? Nah, itu inti dari obrolan kita hari ini. Bagian kelima, aksi iklim dalam keselamatan.
Ada satu tambahan kalimat baru di klausul 41. Kelihatannya simple, tapi efeknya bikin pergeseran paradigma yang masif banget buat setiap manajer. Bunyinya begini, organisasi harus menentukan apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan. Wow, ini artinya perusahaan sekarang nggak bisa lagi cuma melototin potensi bahaya di balik dinding gedung pabrik atau ruang kantor aja. Mereka diwajibkan secara profesional buat ngecek ancaman dari luar. Misalnya nih, kalau perusahaan mengelola armada kurir, apakah banjir ekstrim yang makin sering terjadi ini ngancam nyawa mereka? Atau buat pekerja lapangan, apakah gelombang panas nggak wajar berpotensi bikin mereka kena heat stroke yang fatal? Ini momen monumental, teman-teman. Keselamatan kerja akhirnya secara resmi memperhitungkan dampak cuaca ekstrim. Nyambung dari situ, amandemen ini juga nambahin catatan krusial di klausul 4.2 soal pihak berkepentingan yang relevan. Apa sih aplikasi realnya buat kita? Pihak berkepentingan ini bisa berarti pekerja, serikat buruh, pemerintah, bahkan komunitas sekitar. Dengan adanya klausul baru ini, serikat pekerja sekarang punya pijakan resmi yang diakui dunia buat nuntut perusahaan. Misalnya, nuntut dikasih peralatan pelindung ekstra pas lagi ada kabut asap parah akibat kebakaran hutan atau pas polusi lagi krisis. Jadi, hak keselamatan pekerja sekarang udah punya landasan operasional resmi yang terhubung langsung sama kelestarian dan perubahan iklim di planet kita. Keren banget kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, masa depan keamanan tempat kerja. Perlu dicatat ya, seluruh aturan internasional ini diterbitkan resmi dari markas mereka di Swiss dan dilindungi hak cipta yang ketat. Artinya, ini bukan sekedar saran santai dari konsultan manajemen. Ini adalah mandat manajerial global. Organisasi raksasa dan perusahaan multinasional di seluruh dunia pakai pedoman ini sebagai tolok ukur utama kepatuhan hukum mereka. Kalau ada perusahaan yang sampai berani mengabaikan standar yang terus diupdate ini, wah, taruhannya besar. Mereka nggak cuma membahayakan kesehatan fisik karyawannya, tapi juga mempertaruhkan kredibilitas, bisa kehilangan kontrak bisnis besar, atau bahkan berhadapan dengan tuntutan hukum. Tapi sisi menariknya, ISO itu sangat menyadari kalau standar ini harus terus diuji efektivitasnya di lapangan. Mereka terus berupaya relevan, buktinya mereka sampai menyertakan kode QR di halaman dokumen mereka untuk ngasih umpan balik. Mereka secara terbuka mendorong siapa aja, dari pakar sampai praktisi, untuk ngasih masukan konstruktif ke badan standar nasional masing-masing. Ini bukti nyata loh, kalau aturan keselamatan itu percakapan dua arah. Jadi, baik Anda seorang pekerja lapangan, supervisor, atau pemula yang baru kenal standar ISO hari ini, Anda sebenarnya adalah bagian penting dari ekosistem tenaga kerja global yang suaranya ikut menyempurnakan aturan ini. Sebagai penutup dari sesi paparan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan kritis buat Anda renungkan. Dengan terbitnya amandemen ISO 45001 di tahun 2024 ini, aturan mainnya jelas sudah berubah. Fokus perlindungan nggak lagi cuma di dalam ruangan, tapi wajib melebar merespons ancaman perubahan iklim yang tak terduga dari luar. Jadi, coba tanyakan ke diri sendiri, atau diskusikan ini pas Anda balik ke tempat kerja besok. Apakah organisasi Anda udah benar-benar siap beradaptasi dengan segala pergeseran lingkungan ini demi menjamin penuh keselamatan para pekerjanya? Pikirkan baik-baik. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu belajar bareng di paparan materi ini. Semoga wawasan dasar ini memberdayakan kita semua untuk nyiptain lingkungan kerja yang lebih aman, lebih tangguh, dan lebih waspada di masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.